9 naga ini orang-orang yang mengontrol ekonomi di negara ini. Betul. Dan menurut gua, ibarat kata lu kalau mau menggantikan posisi seorang naga, Ya. lu berarti mengusik naga tersebut. Nah ini pertanyaan bagus, tapi jawabannya sampai sangat sederhana. Oke. 9 naga ya kan. Lihat rata-rata umur mereka berapa sekarang. Oke. Dari situ aja. Umur mereka berapa? Anak-anaknya siapa? Gue udah mapping kok semuanya. Kebetulan banget sekarang momennya itu hari ini ketika kita lagi syuting ini, market crypto itu lagi berdarah banget nih. Ya. Benar ya? Betul. Dan gue yakin lu sendiri dengan porto lu yang begitu besar, Ya. hari ini lu pasti mengalami loss yang Luar sangat biasa dalam. besar ya. Luar biasa besar. Ya. Mungkin boleh di-spill? Kita Indonesia orangnya malas-malas dan sorry itu saya bego-bego. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kalau bisa kita bikin tesnya sekeras di Cina, tesnya sekeras di Korea. Sistemnya itu bobrok karena dari atas sampai bawah tuh nggak ada yang on the same page. Oke. Mereka semua punya pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang harus diselesaikan. Tapi kan orang cherry picking. Oh, gua drop out begini. Oh si Steve Jobs drop out begini. Yes, dia nggak tahu Steve Jobs drop out dengan kondisi apa gitu. Iya, dia nggak tahu gue drop out dengan kondisi karyawan udah 40. Dia nggak tahu gitu. Orang lu drop out. Yes. Dia nggak tahu semester 1 GPA gue juga tinggi sekali. Gitu. Gue keluar semester 2 gue udah lihat gini udah malas gue keluar lah. Salah satu sosok paling viral di Indonesia di tahun 2024. Banyak yang menyebut dia sebagai Raja Kripto Indonesia. Memiliki ambisi yang sangat besar menjadi kepala dari 9 naga. Bagaimana ya rencana Timothy Ronald mencapai ambisi besarnya tersebut? Dan bagaimana cara Timothy Ronald bisa memanfaatkan sensasi-sensasi viral untuk membangun personal branding dia sendiri. Buat teman-teman yang kepo, pastikan nonton podcast ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Timothy Ronald. Oke, Wah. mantap. Bro, ini podcast perdana di kantor lu ya? Iya, pertama kali podcast ini. Jadi buat teman-teman, kenapa hari ini tampilan podcast gue berbeda? Karena hari ini gue podcastnya di kantor Timothy. Iya. Ini kantor barunya, hari kedua beroperasi ya? Iya, hari kedua. Perdana ini, Perdana banget. Dan ini menurut gue kantor lu keren banget sih. Wah, thank you, Keren thank you, banget. bro. Salah satu kantor terkeren yang pernah gue datengin gitu ya. Tapi gue mau nanya nih bro, lu bangun kantor sekeren ini, itu buat apa gitu? Apakah buat Akademi Kripto? Tapi gue tadi pas masuk liatnya tulisannya bukan Akademi Kripto, Iya. Ronald Capital. Oke. Ya ini basically kantor gue lah, kayak kantor private gue sebenarnya. Karena Oke. gue tuh suka kantor yang karyawannya nggak rame. Karena gue dulu pernah punya kantor yang karyawannya 100. Jadi gue kayak, gue nggak suka yang kayak cubicles, hektik. Jadi gue pengen kantornya very open, tapi ya ini buat main lah sama teman-teman ya. Kayak lu kok bisa datang sini, buat main sama teman-teman lah. Wis, berarti ini pertanda ya gue boleh sering-sering datang. Boleh ya? bro, Siap. anytime. Karena pas gue datang, menurut gue secara jumlah orangnya itu nyaman banget. Iya nyaman banget. Kantornya gede, orangnya nggak begitu banyak. Betul. Dan ini desainnya itu tadi lu bilang juga pakai desainer keren Iya. banget sih. Iya. Wih mantap. Nah, gue mau nanya dong, sekarang di Akademi Kripto sendiri dan Ronald Capital sendiri ada tim apa aja sih yang mengisi kantor ini? Kalau di Akademi Kripto sendiri kita fully media sih. Kita fully media, jurnalis, IT, kita ada divisi media lah. Yang besar media tapi mostly. Kayak videographer gitu-gitu. Dan ini kameranya juga nggak main-main ya bro? Boleh, kalau nggak salah ini bisa untuk film ya, standar film? Iya bisa untuk standar film. Makanya gue lihat konten-konten lu visualnya beda ya. Iya. Kenapa bro kepikiran sampai mau upgrade konten itu sampai di titik seperti itu gitu? Karena gue ngerasa di Indonesia itu lack of quality. Jadi orang itu banyak kan kejar cuman quantity, konten yang penting rame. Dan gue gak ngerasa angle itu di dalam gue bikin konten. Gue gak pengen konten gue tuh serame-ramenya. Tapi dengan lu bikin konten yang quality itu filtrasi sebenarnya. Kalau audiens lu tuh lu mau cater ke audiensnya seperti apa gitu. Oke. Tadi lu bilang lu ngejarnya quality instead of quantity. Tapi gue lihat sih sering banget lu ada di beberapa kasus, bukan kasus ya, tapi kejadian-kejadian viral. Ya. Itu nanti gue mau bedah lebih dalam sih bro. Ya. Nah ini gue mau nanya nih, mayoritas kesibukan lu itu apa sih? For now ya, karena gue majority basically yang gue lakukan adalah gue invest in the market. Majority waktu gue masih ngeliatin market sih, ngeliatin market. Tapi sekarang lagi banyak sibuk kayak dari dulu sih ketemu-temu orang juga. Jadi basically gue ketemu orang untuk gain insight, dapat ini. Basically networking sama ngeliatin market most of the time. Oke, tapi dari sisi akademi kriptonya apakah lu masih aktif ngurusin as in lu invest banyak waktu di sana? Enggak juga sih, ya paling sehari 1 jam lah, 1-2 jam sehari. Sehari 1 jam. Oke, berarti bisa dibilang lu itu malah lebih sibuknya itu ngurusin capital lu sendiri. Yes, Makanya ini namanya Ronald Capital. betul sekali. Nah, gue ini bukan orang yang ngerti finance banget ya. Ya. Mungkin boleh lu jelasin nggak Ronald Capital ini apa gitu? Sebenarnya itu gue setup sebagai fund gue pribadi. Jadi Oke. kalau misalnya di luar negeri itu disebutnya family office. Jadi family office itu untuk yang kayak misalnya
Bill Gates tuh punya family office sendiri. Jadi itu untuk manage pool of capital dia sendiri. Jadi basically itu. Karena gue udah punya capital yang signifikan, harus di manage dengan benar gitu. Oke. Tapi kenapa butuh sampai sebuah kantor gitu? Karena harus ada timnya nanti gitu. Kan gue juga sebenarnya bro kakak itu sebenarnya banyak yang lihat itu dia partner gue di Akademi Kripto. Tapi sebenarnya yang lebih besar dia lakukan adalah di sini gitu. Ngurusin capital gue ya. Berarti orang-orang kaya di luar sana itu, di luar negeri itu rata-rata punya kantor sendiri hanya untuk ngurusin capital mereka. Betul sekali. Kalau orang Indonesia biasa setupnya di Singapura. Gue pun juga ada entitas di Singapura gitu. Jadi kalau di Singapura itu ada namanya VCC, Variable Capital Company. Itu banyak dipakai untuk orang-orang super kaya yang bahkan di Indonesia. Jadi parkir uangnya di sana gitu. Parkir uangnya sana. Kenapa lu di sini? Kantornya di sini. Kantornya ya. Yes. Nah, gini bro, gue kalau misalnya gue lihat sosok seorang Timothy ya, di bayangan gue itu lu orang yang kerja terus. Bahkan kemarin di salah satu podcast lu sebelumnya, lu juga bilang bisa dibilang mayoritas hidup lu bahkan lu bangun kencing aja lu langsung kepikiran kerja. Yes, betul. Kalau dari seorang Timothy sendiri, ada gak sih kayak hobi yang lu lakukan selain dari kerja? Hobi gue tuh sebenarnya kerja, tapi kalau hobi yang minor itu ada. Kayak mungkin ya musik, piano gitu. Atau dulu gue suka main basket sih, tapi sekarang udah gak ada waktu. Dulu sempat golf juga, tapi kayak karena kelamaan, buang waktunya kebanyakan. Jadi akhirnya gue gak, Dulu sempat, tapi akhirnya gue berhenti karena kelamaan waktunya. Dan ya gak ada sih, gak ada hobi gue. Karena menurut gue di sini juga gue udah kayak main-main gitu. Jadi gue happy aja. Oke, berarti lu enjoy banget dengan kerjaan lu sekarang. Iya, karena gue percaya di manusia itu ujungnya adalah kalau lu enjoy kerjanya tuh hidup lu udah paling nikmat lah. Karena apalagi yang bisa lebih nikmat dibanding enjoy what you do kan. Setuju. Ini gue setuju banget sih. Menurut gue orang yang paling bahagia itu adalah orang yang ketika bekerja itu dia juga enjoy banget. Iya, kayak lu sekarang lu gak terpaksa kan untuk bikin gini. Tapi kalau lu tanya kayak mungkin orang di berita, ada yang terpaksa bro untuk dia podcastin orang kan terpaksa dia. Dia kerja. Ada yang podcast terpaksa? Pasti dong. Kan ada yang cuman kerja di podcastnya. Oh oke. I see. Kau ini kan punya lu sendiri, something you build sendiri. Lu datang ke sini bukan paksaan, ya udah kayak main-main aja gitu. Itu sih. Yes, bahkan gue bisa datang ke podcast ini, maksudnya di sini ya. Itu menurut gue adalah sebuah keberuntungan besar banget buat gue. Thank you banget bro. Ceritanya gue lihat salah satu story lu, kemarin lu story, buat yang ada podcast, gue mau dong datang, gak usah dibayar, bla 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 bla. Gue lumayan kaget ketika lu tulis itu, karena menurut gue, di bayangan gue lu orang yang sibuk banget, waktu lu berharga banget, kenapa tiba-tiba out of nowhere, lu mau datang ke podcast orang-orang, di mana itu menghabiskan waktu lu yang berharga, ada alasan spesifik gak bro? Oke, itu pertanyaan menarik, karena gini, podcast itu kayak kemarin, gue ada podcast sama salah satu, gue lupa channelnya Founders Theory atau apa. Dan menurut gue banyak yang suka untuk gue sharing sesuatu yang di luar kripto, di luar market, di luar finansial. Banyak yang mau dapat insight gue di bidang-bidang yang lain. Dan itu yang gue pengen digali keluar sih. Yes, nah pas banget hari ini gue gak bakal banyak bahas kripto. Karena menurut gue kalau misalnya kalian mau mempelajari sisi kripto dari Timothy Ronald, udah tersedia di mana-mana ya. Maksudnya di channel lu, di podcast rata-rata orang, lu selalu bahas kripto. Hari ini gue mau bahas sisi marketing dari Timothy Ronald sendiri. Oke. Nah menurut gue, lu ini adalah seorang yang selalu planning dulu semua possibilities sebelum terjadi. Betul. Ini gue pelajarin itu ketika lu membahas tentang game teori dari salah satu kejadian viral yang dalam tanda kutip lu ciptakan. Nah, kebetulan banget sekarang momennya itu hari ini ketika kita lagi syuting ini, market kripto itu lagi berdarah banget nih. Benar ya? Betul. Dan gue yakin lu sendiri dengan porto lu yang begitu besar, hari ini lu pasti mengalami loss yang luar biasa dalam. Besar ya. Luar biasa besar. Mungkin boleh di-spill? Gak bisa, tapi besar sekali. Besar sekali ya. Besar sekali. Tapi hari ini gue lumayan kaget sih ketika gue lihat pertama kali gue lihat lu di sini, lu kayak nggak ada apa ya? Gak kena damage sama sekali. Udah biasa bro, just any other day gitu. Just any other day? Just any other day. Oke, gue yakin itu lossnya bisa 10 kali lipat net worth gue. Hanya untuk lossnya dia gitu ya. Nah gue mau nanya nih. Pernah gak sih kebayang outcome atau apa yang bakal lu lakuin ketika outcome dari kripto ini tidak sesuai dengan apa yang lu prediksikan? Oke. Basically gue adalah investor di financial market. Sebenarnya gak cuma di financial market, gue juga ada invest di beberapa bisnis juga. Gue adalah investor, jadi by heart gue tuh yang gue paling suka lakuin ya gue suka marketing juga, gue suka konten juga. Tapi by heart gue adalah seorang investor. Kripto gak sesuai ekspektasi gue tinggal pindah market ke yang lain. Sederhana. Oke, tapi kan lu adalah sosok yang sudah sangat dikenal
di Indonesia. Ya. Bahkan ada yang bilang lu sebagai raja kripto Indonesia. Ya itu media lah ya sebetulnya. Yes, itu media. Tapi gue punya pertanyaan. Kalau misalnya kita berpikir positif aja, Ya. kripto benar-benar booming dan semua orang akhirnya mengadopsi kripto, then it's good. Ya. Tapi tentu saja walaupun ada sedikit banget possibilities-nya itu, Ya. let's say crypto didn't make it. Ya. Suddenly aja orang-orang merasa, ini kripto apaan ini? Ya. Karena kan balik lagi kripto itu berdasarkan kepercayaan orang. Ya. Benar ya? Like Nah, semuanya. seperti semuanya benar. Ya, betul. Suatu hari tiba-tiba orang udah gak percaya lagi sama kripto. Yes. Lu udah ada plan untuk handle itu nggak? Atau bahkan lu sendiri bahkan tidak mau memikirkan possibilities itu Oke, terjadi? for now kan kayak gitu kan selalu gue cari sebelum kayak lu bilang, gue selalu perhitungan. Gue orang yang jarang kaget. Karena gue udah hitung semua possibility dari sini. Kripto itu gue udah cari semua possibility. Kalau kripto yang lain iya, tapi Bitcoin hampir gak mungkin. Karena itu udah negara yang pegang kan. Jadi basically Bitcoin sendiri chance ke value-nya gue udah coba cari. Gue coba cari semua skenario. Gue map out kemungkinan Bitcoin itu hancur hampir gak ada. Ya. Oke. Mau Satoshi muncul lagi itu gak hancur. Gue udah coba cari semua cara dan gue sampai ke konklusi ya gue mungkin salah. Tapi konklusi gue itu gak akan hancur. Jadi gue gak map out itu di possibility gue karena gue udah cari kemungkinan gagalnya. Lu udah map out semuanya dan possibilities itu near to zero. Atau bahkan nol menurut Nol lu? menurut gue ya. Oke. Even kalau Satoshi muncul. Even Dimana kalau dia gue muncul. percaya kalau misalnya salah satu pilar utama kenapa orang percaya Iya. pada kripto adalah tidak adanya sosok Satoshi ini. Kita tidak tahu Betul. dia siapa. Tapi menurut lu kalau dia muncul pun tetap tidak akan hancur? Tidak akan hancur karena dia kayak ciptain kertas jadi. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain dengan Bitcoin dengan ciptaan dia ini. Dia kayak menemukan kertas dibagikan ke manusia. Kalau yang bikin kertas tuh bangun sekarang ke kantor gue juga gue pakai kertas gitu. Seperti itu. I see. Analogi seperti itu. Oke, dan sekarang lu lagi membangun, gue bisa bilang platform edukasi ya? Iya, platform Untuk edukasi. kripto di Indonesia. Lu juga sering banget bilang kalau sistem edukasi di Indonesia ini tidak sesuai dengan apa Ya. yang lu bayangkan itu optimal. Yes. Boleh di-sharing nggak? Kenapa menurut lu sistem edukasi di Indonesia seperti itu? Oke, ini kalau dibahas bisa panjang sih. Tapi sistem edukasi ini pertama kita harus lihat dari antropologi dulu. Karena gue juga suka pelajaran antropologi. Kita itu di mana sih tinggalnya? Kita tinggal di daerah yang tidak ada 4 musim. Oke. Jadi secara manusia itu orangnya lebih malas pasti. Dan ada perbedaan signifikan antara yang makan padi dengan yang kebiasaan makan gandum. Oke. Dan kita adalah yang makan padi. Nah di saat kita ini misalnya kayak contoh ya. Mendikbud sekarang hapus UN. Dampaknya itu signifikan. Oke. Dampaknya signifikan ke orang-orang kenapa? Karena minat belajarnya jadi hilang. Kita nggak bisa cuma ngeliat PISA skor paling tinggi siapa dan ikutin Finlandia. Nggak bisa begitu. Kita Indonesia orangnya malas-malas dan sorry itu saya bego-bego. Gitu. Jadi yang kita perlu lakukan adalah kalau bisa kita bikin tesnya sekeras di Cina. Tesnya sekeras di Korea. Oke. Sistemnya itu bobrok karena dari atas sampai bawah tuh nggak ada yang on the same page. Oke. Mereka semua punya pandangan yang berbeda-beda tentang apa yang harus diselesaikan. Tapi menurut gue paling fundamental, kita harus bisa selesaiin masalah minat belajar ya, willingness to learn-nya manusia. Karena sekolah yang ada sekarang, tes itu untuk orang-orang yang malas, itu entice willingness to learn. Tapi tesnya seperti apa itu yang gue bisa bahas, mungkin ya di lain waktu. Itu harus dibenahin semua dari atas sampai bawah. Tapi gue tahu kapasitas gue seorang diri itu nggak bisa merubah itu. Jadi gue nggak mau jadi pahlawan kesiangan dan coba stopin itu. Oke, even menurut lu sendiri nggak bisa merubah itu? Nggak bisa. Sistemik masalahnya. Nah, ini lumayan unik ya, karena lu bilang ujian ini ketika dihapus malah dampaknya negatif. Iya. Sedangkan lu sendiri juga pernah bilang kalau misalnya ijazah itu adalah salah satu hal yang ibarat kata bukti kalau orang itu Betul. pernah belajar, bukan Iya. berpikir. Iya benar. Gitu ya. Nah, apa bedanya bro? Bedanya adalah standarisasi dari ujiannya itu sendiri. Kalau misalnya ujian kita itu terlalu terfokus ke menghafal, itu akan bikin orang-orang generasi yang cuma mau ngafal, males. Bukan generasi yang mau pikir. Nah makanya gue bilang itu di break, ini kompleks sekali karena gue coba dulu nyelesain sendiri. Gue udah coba put my hands dirty, gue udah coba bangun-bangun sekolah di tempat-tempat terpencil sampai untuk disabilitas. Gue tahu problemnya sekarang, gitu. Gak segampang yang gue kira untuk fix ini. Hampir mustahil sebenarnya. Oke, pada saat itu lu udah sampai membangun sekolah. Iya. Lu menurut gue lu udah melakukan banyak banget aksi-aksi sosial yang lu mencoba melakukan sesuatu lah, melakukan perubahan. Kayak lu pernah bagi-bagi beras juga, lu bangun sekolah. Tapi akhirnya lu melihat itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Oke. Ini lebih sistemik karena gini, gue bangun sekolah. Problemnya sekolah gue misalnya di tempat yang gini, tempat yang sulit untuk ada sekolah. Itu yang gue bangun kan. Yang sekolah misalnya
kurang layak itu yang gue bangun. Tapi siapa guru bagus yang mau ngajar di sana? Itu pertanyaan pertama kan. Gak ada. Ini kayak chicken and egg problemnya. Ini akan terus guru yang jelek akan bikin murid yang jelek. Terus kalau gue bikinnya di sana, gimana caranya gue datang guru bagus? Uang nggak bisa loh bayar guru bagus. Mereka nggak mau tinggal di situ kan. Systemic problemnya. Dengan problem yang sistemik ini, pertanyaan gue cuma satu nih. Kayak are we doomed gitu? Kayak benar-benar apakah ini masalah yang tidak akan pernah selesai? Atau apa solusi terbaik yang menurut lu bisa menyelesaikan ini? Benerin dari atas. Standarisasi tesnya dengan baik. Pisahkan antara yang gini. Lu jadi sebuah guru di sebuah sekolah. Kan partner gue juga dosen. Gue tanya KPI dia apa dulu di kampus? KPI dia lah ngelulusin orang. Iya dong. Lu kalau dosen setengah gak lulus lu dipecat kan? Yes. Aneh kan itu? Tapi itu jadi problem. Problem dong. Karena dosen akan terpaksa. KPI-nya lulusin kan? Yang bikin tesnya lu, yang nguji lu. Otomatis apa? Buyar semua, makanya ijazah bullshit menurut gue. Tapi di saat itu dipisah. Antara yang bikin soal dengan yang ngajar dengan yang bikin soal, yang nguji. Itu harus bisa. Dari situ baru kelihatan separasinya. Kalau begini KPI guru ngelusin, coba deh. SMA terbaik di sini, lu cari. Gurunya lu gak lulusin 50% anak. Apa yang terjadi? Dipecat guru itu besok. Setuju. Karena gue juga kurang apa ya? Gue kurang setuju juga dengan sistem edukasi di Indonesia. Karena gue juga merasa, jadi gue cerita sedikit. Gue merasakan perbedaan yang sangat luar biasa ketika gue sekolah di sini dan gue sekolah di luar. Kayak beda banget. Kayak yang sekolah di sini, ya gurunya itu bisa somehow lu salah, lu ngarang sekalipun dibenerin. Dari dulu gue selalu bertanya kenapa gitu. Kenapa lu mau benerin gue? Dan akhirnya mungkin hari ini terjawab ya alasannya. Karena itu KPI-nya mereka. Sederhana. I see. Jadi apakah bisa dibenerin? Gak bisa. Kalau gue seorang diri harus dari paling atas benerinnya. Level pemerintah yang benerin baru ini bisa jalan. Gue punya satu pertanyaan nih bro. Mau bagaimanapun kan bisa dibilang lu adalah produk dari sistem edukasi ini. Apa yang menurut lu jadi alasan kalau lu itu berbeda dari orang lain yang juga tercipta hasil produk dari sistem edukasi kita? Gue ikut sistem edukasi tapi gue selalu menentang. Makanya gue gak lulus kuliah kan. Kenapa? Karena begitu gue datang ke sana itu bukanlah sesuatu yang gue ketemu, yang gue cari. Problemnya itu. Tapi apakah itu fit untuk semua orang? Jawabannya tidak. Ya karena gak semua orang, ya kita dilahirkan berbeda-beda. Dan itu yang gue pelajari. Makanya gue bilang dari tahun-tahun ini dan 2 tahun belakang gue tahu manusia diciptakan tuh ada yang berbeda sebenarnya. Ada yang diciptakan tuh jadi pohonnya, ada yang diciptakan jadi daunnya, rantingnya. Gak bisa disamain. Gitu. Gue gak bisa pukul rata seperti itu bahwa semua orang harus ikutin jalan gue, enggak. Itu jalan yang sangat sulit dan ya near impossible. Lihat ya. Kebanyakan yang drop out juga kebanyakan bisa jadi gembel gitu kan. Setuju. Tapi kan orang cherry picking. Gue drop out begini. Si Steve Jobs drop out begini. Yes, dia gak tahu Steve Jobs drop out dengan kondisi apa gitu. Iya, dia gak tahu gue drop out dengan kondisi karyawan udah 40. Dia gak tahu gitu. Orang lu drop out. Yes. Dia gak tahu semester 1 GPA gue juga tinggi sekali. Gitu. Gue keluar semester 2 gue udah lihat gini udah malas gue keluar lah. Tapi kan kondisi gue karyawan gue udah 40 waktu itu. I see. Tapi bukan berarti ini jelek untuk semua orang. Bisa diperbaiki, tapi ya sulit. Nah makanya menurut gue somehow bisa dibilang netizen ya. Itu punya tendensi itu untuk mengarahkan apa yang lu maksud itu ke arah yang salah. Dan gue lihat itu terlalu sering terjadi. Salah satunya lu bilang kuliah itu tidak penting. Orang itu langsung ngambil, berarti gak usah kuliah. Dan itu dipukul rata ke semua orang. Itu dampaknya negara bodoh kan. Karena negaranya bodoh sekali. Jadi orang tinggal potong sedikitnya bisa jadi viral. Kayak misalnya perbincangan kita seperti ini. Gue potong yang tadi lu ngomong tuh. 3 detik. Yes. Itu disalahartikan sama orang kan. Yes. Problemnya mereka gak mau mencerna apa yang orang beneran ngomong. Gitu. Kalau lu lihat secara panjang lu pasti get the whole point dari apa yang gue ceritain. Tapi kalau gue ngomong kayak cuma sekolah itu salah. Dipotong ya keluar ya begitu. Itu problemnya dengan negara bodoh sistemik. Kita pecinta headline ya. Kalau baca berita cuma headline-nya doang. Sedangkan kita tahu headline itu gorengan banget gitu. Gorengan banget. Yes. Headline-nya apa, isinya apa. Isinya apa benar. Dan kita terlalu gampang di shifting ke sana. Behavior seperti itu. Gitu. Nah gue mau nanya. Lu pernah, gue lupa ya. Lu nulis apa story gitu seingat gue. Kalau lu merasa beruntung banget bisa lahir di negara Indonesia. Dan menurut lu kalau lu lahir di let's say China. Mungkin lu juga bisa accelerate tapi tidak secepat di sini. Mungkin setengah gitu. Mungkin lu hanya jadi orang sepertiga apa setengah. Gue yakin gue bakal tetap berhasil. Duel. I will do well di China.
Cuman nggak seduel di Tapi sini. nggak exceptional. Iya, karena gini, lu coba aja kayak misalnya di Australia dulu lah. Cina kan terlalu ekstrim, dia pinter banget gitu. Australia gitu. Lu coba jualan gerobak somai di sana, itu langsung kena lu. Lu restoran aja, ada tikus, ditutup bos restoran lu. Di sini, lu pernah buka outlet di mall? Belum pernah ya? Belum. Lu Lu pernah buka outlet di mall? Dulu gue pernah buka outlet di mall. Lu kan tahu itu isinya mall tuh sarang tikus kalau malam hari. Mall itu sarang tikus, kecoa dan semuanya. Apalagi kalau lagi pembangunan itu isinya tikus semua. Wow. Orang sini aja gak ada yang tahu. Lu datang ke semua mall, lu ngomong semua mall. Oke. Sarang tikus itu. Itu udah ditutup coy kalau di luar. Pest controlnya pasti udah ditutup. Sederhana kan? Lu bisa buka bisnis sembarangan di sini. Lu bisa buka bisnis sembarangan. Lu bisa ngelempar bibit jadi pohon gitu di sini. Lebih gampang di sini. Oke. Easy mode, live on easy mode Indonesia. Kenapa menurut lu China itu ekstrim banget dibandingkan kita di sini? Iya jawaban kalau kita lihat dari antropologinya sesimpel ini kan. Indonesia kan gue bilang tadi sangat subur. Setuju. Lu kalau misalnya di negara kayak Korea ada musimnya. What happen kalau lu di Jepang? What happen kalau lu nggak siapkan untuk musim-musim yang buruk? Ini antropologis jawabannya dari sejarah manusia. Kita itu malas. Orang-orang di tanah ini orang-orang malas. Gitu. Jadi memang secara udah berbeda. Ya. Secara genetik pun udah berbeda. Dari cara mereka berpikir, cara mereka bernalar, cara mereka etos kerjanya. Makanya lu lihat di semua belahan di dunia itu ada Chinatown. Oke. Kenapa? Kenapa di Amerika ada Chinatown? Karena yang bangun pas musim dingin di sana siapa? Orang Cina yang berani bangun. Yang berani mati itu mereka. Yes. Itu memang how this world are created, memang tidak adil tapi ya udah. Kalau gua saingan dengan yang sama semua begitu di sana ya repot. Dan mungkin juga karena tanah kita itu terlalu subur, kita itu terlalu dalam tanda kutip kaya ya. Jadinya orangnya itu yang nggak mau berkembang. berkembang. Betul. Karena gini, lo mau ngomong oke, hidup susah. Coba deh datang ke Bromo. Di sana mereka masih gergaji pagi, gergajinya lambat itu kan begini, lambat kayak slow motion. Ya kan? Itu nggak jauh loh dari sini. Lo ke daerah sana. Yang gue lihat apa? Mereka nggak butuh bro cari duit. Mereka makan di samping mereka rumahnya. Buat apa jadi pintar? Oke. Makanannya ada kok. Iya. Itu yang bikin sulit. Oke. Nah, ini menarik banget dan gue sebenarnya gue nggak mau narik sampai ke karena ini kalau kita bahas ya ntar bakal ada SJW yang bilang oh yang penting kan mereka bahagia makanan di samping kalau mereka gergajinya lambat tapi mereka happy. Sebenarnya gue nggak apa-apa sih yang penting mereka happy. Yang penting mereka happy. Cuman ini kita lagi ngomongin bagaimana kita bisa improving negara. Benar. Nah, ada satu bold statement yang menurut gue berani banget lu ucapin di salah satu konten lu. Gue nggak tahu itu marketing atau apa ya, tapi correct me kalau itu marketing doang. Lu bilang lu mau jadi kepala dari 9 naga. Ya. Menurut gue itu bold statement. Why? Karena seperti yang gue tahu, ya 9 naga ini orang-orang yang mengontrol ekonomi di negara ini. Betul. Dan menurut gue, ibarat kata lu kalau mau menggantikan posisi seorang naga, lu berarti mengusik naga tersebut. Nah ini pertanyaan bagus, tapi jawabannya sampai sangat sederhana. Oke. Gini, 9 naga ya kan. Lihat rata-rata umur mereka berapa sekarang. Oke. Dari situ aja. Umur mereka berapa, anak-anaknya siapa. Gue udah mapping kok semuanya. Bawah-bawahnya generasi 3-nya itu. Kan itu yang nanti yang harus gue lawan itu adalah anak-anaknya generasinya. Gue kan gak perlu ngapa-ngapain, gue let time do its work kan. Yes. Kecuali ada yang ketemuin bisa bayar tuh bisa hidup selamanya. Oke. Dimana itu tidak ada. Itu udah pasti terjadi, gue pasti bisa jadi. Karena gue udah tahu mappingan gue lawannya siapa. Dan gue tinggal let time do its work. Let entropy do its work, fisika. Ketika lu udah mapping nih semua anak-anak dari 9 naga, menurut lu akan ada possibilities untuk lu masuk ke mereka? Karena mereka punya fasilitas yang lu gak punya loh. Bisnis itu gak ada yang tahan 100 tahun. Gak ada usaha yang tahan 100 tahun. Kecuali beberapa hotel di Jepang sama kuliah. Oke. Gak banyak. Bisnis tahan 30 tahun gak banyak. Satu blunder management it's all gone to shit. Oke. Gue gak perlu ngapa-ngapain. I just let time do its work. Oke, gue mau tahu kenapa. Karena dengan semua privilege itu akan menghilangkan semangat mereka untuk mau jadi lebih. Itu faktanya. Dan gue juga tahu anak-anak gue ntar akan begitu juga. Oke. Karena begitu kan. Misalnya Warren Buffett bikin Berkshire Hathaway. Anaknya yang mau main biola misalnya atau apa. Selesai kan? Oke. It's done right. Company selesai kan? Berarti itu dilema kehidupan emang begitu aja ya? Iya, hidup emang begitu. Oke.
Ketika lu mapping semua anak-anaknya ini, masa nggak ada satu yang jago gitu? Ada, tapi generasi 2-nya. Oke, generasi 3-nya hancur. Ya menurut gue begitu sih, karena satu bikin, dua gede, tiga hancurin kan. Iya. Itu pepatah dari Cina loh, itu dari zaman dulu. Dari tahun 1000 tuh ya, hancur. Semua sejarah Indonesia. Satu bikin, bapaknya. Ada satu anak yang hoki dapat, misalnya dapat anak satu hoki, kembangin kerajaannya luar biasa besar. Tiganya ini hancurin semuanya. Sampai Vanderbilt mana keluarganya sekarang? Itu orang paling kaya dulu di Amerika. Where's the Vanderbilt family? Generasi tiganya cuma adu-adu beli mansion sampai habis. Serius, segoblok itu loh. Adu-adu beli mansion, Vanderbilt. Yes, gue pernah baca bahkan ada yang seperti yang dulu bangun railroad lah, dulu bangun apa. Carnegie family mana? Yes. Namanya cuma jadi perpustakaan kan sekarang, Carnegie Hall kan. What's the family? Yes. Ibarat kata kalau cerita seperti yang di film Billions, kalau gue boleh tarik balik, itu tinggal nunggu namanya dicabut karena ada orang yang lebih kaya mau beli tempatnya. Nama tersebut gitu. Betul. Ya. Medici family, banker paling kaya zaman Renaissance tua. Where's the family? Hilang kan? Itu orang lebih kuat dari negara loh, Medici family. Zaman VOC Belanda mana keluarganya? It's all gone to shit. Oke. Gue jadi muncul satu pertanyaan nih. Berarti somehow lu juga udah tahu kalau kenyataan ini suatu hari juga akan terjadi di nama lu. Dan it's okay for you. It's okay. Let Anthropy do its work lah. Karena gue orangnya logis dan pragmatis. Berarti lu bukan tipe orang yang kayak oke, gue mau bangun ini supaya nama gue itu bisa bertahan selamanya, keluarga gue itu bisa prosper selamanya. Gak akan ada yang ingat lu setelah lu mati. Itu cuman ilusi manusia aja. Oke. Gak akan ada yang ingat lu. Nobody will remember you pas lu mati. Alexander the Great orang cuma lihat dari tulisan-tulisannya kan. Tapi gak ada yang pedulin. Kayak videografer itu gak peduli. Alexander siapa? Gak peduli. Itu orang yang kuasain 3 benua di umur 23 tahun. Dia gak peduli. Peduli setan dia. Yes. Siapa yang mau peduli sama Timothée Ronald setelah gue mati? Ya paling 1 minggu pertama orang berkabung, 2 bulan ini udah lupa. Yes, 2 bulan orang udah inget orang lain lagi, icon lain lagi. Karena mungkin. Semua yang lu kerjakan di bawah dunia ini itu cuma sia-sia. Karena lu jujur kan, lu mati terus lu dilupakan kan. Semua yang lu kerja di situ sia-sia. Yes, nah ini gue lumayan kaget karena lu bisa mengucapkan hal seperti ini. Karena di bayangan gue, mungkin di bayangan banyak orang ya. Lu itu orang yang mau bangun legacy, nama lu mau panjang. Gue bukan tipe orang yang mau sok-sok bikin kehidupan selanjutnya di dalam kuburan. Itu. Kan banyak yang begitu yang mau legacy nggak ada. Itu nggak ada. Oke, berarti lu itu tipe yang gua kerja sekarang, gua maximize everything sekarang, gua hidup bak raja sekarang, dan kalau udah mati ya done gitu. Gue bukan itu. Gue orangnya have fun. It's a game for me. Semuanya cuma game buat gue. Gue cuma pengen tamatin game itu selesai. Apakah menjadi kepala 9 naga ini juga lihat sebagai game aja gitu? Game aja buat gue. Why? Seru aja kalau bisa why not gitu. Kalau lu bisa why not itu pertanyaannya. Oke, tapi maksud gue itu apa yang bakal lu lakuin? Maksudnya let's say kayak lu main game dan lu mencapai level tertentu. Ya udah. Because there's something kan? Karena gini, setiap kali lu ngejar begitu, ya contohnya naga-naga kan gue udah pelajari juga naga-naganya. Ujungnya banyak yang kena kan. Mau terus kena kan di ujung kan. Kena itu apa? Maksudnya ya ada set down di hidupnya. Oke. Ya akhirnya lebih dipretelin. Rockefeller, Standard Oil pretelin. Ya Indonesia juga gitu kan, yang gede banget satu dipretelin kan akhirnya. Semua kan dipretelin, tapi ya udah nyampe gitu. Gue cuma mau diingat sebagai ya udah, he made it gitu udah sih. Oke. Sesederhana itu, motivasi gue tuh gak sedalam yang orang kira mau ini mau itu enggak. Wah ini. Simpel gue orangnya. Menurut gue ini sisi yang jarang banget bisa kita lihat dari seorang Timothy. Karena ya balik lagi, bayangan gue itu lu adalah orang yang mau bangun legacy, bla 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 bla. But orang begitu yang nggak pernah nyampe sana biasanya. Oke. Kayak di sini gue melihat lu dulu main League of Legends ya kalau nggak salah. Menurut gue lu itu orang yang ya udah main game dan lu mau jadi number 1 di server ini dan done. Gitu ya. Udah buat apa ya? Ya buat itu doang. Iya, kayak main game selesai gitu. Nyampe selesai sudah. Oke. Dulu lu pemain League of Legends yang pro. Kemarin lu pernah bahas ya? Iya. Dulu gue gini. Gue pernah ikut kompetisi, cuman gue habis sekali itu kan gue nggak bisa benar-benar GoPro karena nggak boleh waktu itu sama orang tua gue nggak disupport karena zaman dulu e-sports belum seperti sekarang. Dan gue yakin sampai sekarang juga kalau ada anak bilang mau jadi gamers nggak bakal ada yang support juga sih, sedikit. Iya sedikit lah, tapi lebih terbuka. Ya, Oke. Sekarang lebih terbuka. Karena gini, jadi gamers juga hidupnya lifespan-nya pendek sekali loh. Mungkin lu 1 tahun jago terus lu langsung hilang loh tahun selanjutnya. Karena regenerasi cepat sekali kan. Ya benar gue setuju nggak akan ada yang support. Sekarang juga nggak banyak yang support. Nggak banyak yang support. Iya. Oke. Tapi sekarang industrinya ada, zaman dulu nggak ada.
Zaman dulu gue turnamen tuh di kantor Garena tuh masih, waduh kantornya masih di gedung itu masih disekat begini. Kalau sekarang kan pakai stadion gitu kan. Dulu nggak begitu. Ya sekatnya itu kayak macam orang mau Kayak begini ruang ya? meeting, lebih kecil dari ini, dibagi 2, komputer 5 lawan 5 depan-depanan begini. Lu bisa teriakin musuh lu depan gitu. Di kantornya kayak gitu. Turnamen nasional tuh kayak gitu. Oke. Dan waktu itu lu sempat jadi Tapi waktu itu gue tuh mau ditarik sama tim yang lumayan kuat, cuman mesti di GH, jadi mesti kayak di gaming house. Akhirnya gue bikin tim gue sendiri, kayak sama teman-teman gitu. Tapi akhirnya sampai level nasional, gitu. wow. Random aja, lu dulu favorite hero? Lo main juga? Oh, gue main. Lo main juga? Gue Lee Sin. Jadi kalau orang tahu gue Lee Sin paling jago sih. Oke. Jadi kalau Lee Sin buat teman-teman pemain ML di sini, Chow lah, Chow. Iya. Literally the same champion gitu ya. Skillnya aja mirip ya. ML tuh nyontek lah, ML nyontek. Gue juga waktu sempat pernah main ML, gue pernah main. Kemarin lu juga bilang lu mau seriusin ML dan lu bilang lu mau jadi. Itu gue bercanda, gue ML udah mythic. Gue pas belum poin gue bintang 300-400 dulu. Gue tinggi, ranking gue tinggi di ML tinggi. Oke. Gue bercanda biar orang mau ngeremet, tapi gue akhirnya mainin malas karena menang. Karena awal gampang banget kan ya. Kemarin lu post win streaknya juga. Iya, menang terus lah. Karena lu udah jago, lu main yang gampang ya gampang banget kan. Setuju. Nah, lu kalau udah main League of Legends dan lu lihat ML ini kayak mainan kecil. Gue Dota tuh ML 4000 pas Dota 2 masih beta. Gue tuh udah Invoker kayak ranking 32 di Indonesia gue. Dota 2 ya. Gue Dota 2 juga main dari zaman Warcraft gue. Gue dulu main gue suka main Warnet dulu. Dari zaman Warcraft. Gue suka banget main game dulu. Tapi sekarang ya udah gak ada waktu lah. Mungkin karena lu udah menemukan game baru aja gitu ya di karena game baru. Karena konsepnya sama gitu. Misalnya orang bilang, "Oh, lu gak akan bisa main misalnya Mobile Legends atau apa." Karena orang kan isinya sama, bisnis sama game sama, alasan mereka. Oh, tim gue cupu, tim gue beban, kan sama semua. Gue juga dapatnya cupu dan beban gitu. Cuman gue lebih jago dari lu aja gitu kan. Dan ibarat kata kalau lu jago ya itu tugas lu untuk nge-carry. Ya lu jago mah jago aja. Iya. Jago mah jago aja. Karena orang mau yang alasan, oh tim gue beban lah ini gitu. Oke, nah ini gue tarik balik ke urusan 9 naga tadi karena kita udah mulai melenceng. Nah, gue mau nanya nih, ketika lu ngomongin tentang 9 naga, lu juga pernah membahas tentang kalau para elit-elit ini, elit global lah kita bilang ya, Escape the Matrix dan lain-lain gitu ya. Mereka masa depan yang lu lihat itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip miskin ya. Mereka akan makin sulit hidupnya, akan dipaksa untuk makin terbiasa dengan kondisi yang sulit, bahkan sampai suatu hari tinggal di dalam sebuah kotak dan ujung-ujungnya makan kecoa. Oke, pertanyaan gue, ketika let's say suatu hari ya, lu udah sampai di titik itu, apa yang membuat lu berpikir kalau lu itu nggak akan jadi orang yang sama seperti itu? Nggak tahu. Jawabannya gue nggak tahu karena itu bagus, karena mungkin aja. Karena mungkin by that time gue sukanya kontrol gitu kan. Setuju. Gue sukanya main gamenya itu kan. Iya. Oh lucu nih. Suruh pakai masker lah. Ntar gue buat covid gitu. Pakai masker lah gitu. Bisa jadi. Gak tahu. Who knows. Gak tahu. Yes, karena menurut gue apabila memang mereka semua melakukan itu dan maybe that's the reason gitu. Mereka mungkin gue belum nyampe sana gitu. Tapi lu juga tidak ada niatan untuk bilang oh gue akan jadi berbeda. Ya gue di hidup gue tahu hidup tuh sangat fleksibel. Kayak hari ini bisa lu mikir sesuatu, besok bisa lu digampar sama hidup, lu mikir yang lain. Hidup tuh begitu. Setuju. Jadi gak bisa bahwa lu bilang, oh saya tuh begini orangnya, gak bisa. Oke. Nah ini gue juga ada pertanyaan. Selama ini gue lihat ya, gue nonton podcast lu lumayan banyak. Iya. Seperti podcast sebelumnya di Finfok tuh gue inget. Lu membahas banyak banget great leaders. Gak cuman yang sekarang masih jadi leaders. Bahkan yang udah meninggal. Bahkan dari yang zaman-zaman Romawi kuno gitu. Iya. Ketika lu mempelajari great leaders ini, apakah lu menemukan sebuah formula ya? Iya. Reason mereka bisa jadi leaders dan juga the same reason mereka akhirnya jatuh juga. Oke. Ada formulanya. Cuma satu kata, wisdom, kebijaksanaan. Mereka bijaksana, udah itu doang. Mereka tahu bijaksana tuh bisa bedain antara yang baik dan yang terbaik. Kalau cuma bedain baik sama buruk, itu tukang sapu juga bisa. Oke. Tapi bedain yang baik sama terbaik, itu yang sulit. Mungkin boleh elaborate aja gitu. Kayak sebenarnya lu punya 2 bisnis nih, suruh pilih gitu, yang mana? Orang kan gak mau fokus mau dua-duanya gitu. Oh. Apakah yang baik cuma ngerjain 2? Apakah yang terbaik itu korbanin 1 untuk ngerjain yang 1 itu yang sulit. Itu bijaksana. Decision making lo. Oke. Lu tahu mana? Gue suka banget belajar dari satu juga King Solomon ya, Raja Salomo. Itu kan dia punya very famous story bayi kan. Yang bayi itu dibawa. Ada 2 mak-mak
Yang bilang itu, satu bilang itu bayi saya, satu bilang itu bayi saya. Ya udah mau dibunuh. Nah, kalau raja-raja lain bingung. Kalau dia sederhana, ya udah bacok aja bayinya. Begitu mau dibacok, maknya yang satu langsung bilang, oh udah kasih dia aja. Nah, berarti itu maknya kan, itu bijaksana. Itu wisdom. I see. Raja butuh wisdom. Oke. Running bisnis butuh wisdom, investasi butuh wisdom. Itu, senjatanya itu kebijaksanaan. Dan senjatanya kebijaksanaan. Tapi akhirnya apa nih yang bikin mereka jatuh? Apa nih mungkin satu kesamaan yang akhirnya bahkan the great leader sekalipun. Macam-macam sih, ada yang cewek. Oke. Kalau dari sejarah cewek banyak bikin jatuh. Akhirnya kebanyakan terus dia bikin politik, nikah karena politik. Hancur, cewek salah satunya. Kedua, mayoritasnya anaknya berebut harta. Tapi itu balik dari cewek, karena banyak ceweknya punya anak yang bermacam saling bunuh-bunuhan. Itu dua sih ya. Kalau yang benar-benar kayak wise gitu, itu sama ambisinya yang terlalu besar. Oh, menurut lu ambisi yang terlalu besar juga bisa jadi senjata? Iya, untuk hancurin. Ya. Antara keluarga, cewek dan anak, atau itu ambisi yang terlalu besar yang nggak bisa direm. Hitler juga ambisi terlalu besar kan. Oke. Gue jadi muncul satu pertanyaan lagi nih bro. Ya. Kalau misalnya kita nanya ke orang-orang nih, gue yakin mayoritas penonton lu akan mendeskripsikan lu itu sebagai orang yang sangat ambisius. Ya. Apalagi lu mau jadi kepala 9 naga. Menurut gue itu sangat ambisius. Di titik mana lu tahu lu bakal ya udah stop? Ya let game ya sampai game over kan. Oke. Gue stopnya mungkin di ujung sama kayak Alexander, mungkin stopnya udah nggak ada lagi gue gitu. Gue mainin gamenya sih, gue tipe yang main gamenya aja. Karena jujur lu nggak tahu kapan lu bisa nakar ambisi lu. Gue bukan orang yang mau merubah nasib, gue cuma fokus ke apa yang gue bisa kontrol itu aja. Menarik. Nah tadi lu juga sebutin satu nama Hitler. Gue kemarin nonton juga podcastnya. Yeah. Salah satu orang yang lu mau tanyain. Kalau orang-orang yang sudah meninggal ya. Yeah. Yang lu mau tanyain. Salah satu nama yang lu mau tanya itu Hitler. Iya. Why? Karena gue penasaran aja motivasinya dia apa sih untuk buat seperti itu. Dan kan sejarah selalu ditulis sampai menang. Dia kan kalah. Setuju. Kalau dia menang mungkin dunia ini berbeda. Apa dia punya filosofi hidup tuh apa? Kenapa dia sampai seperti itu? Dan apa yang dia mau cari sebenarnya? Oke. Katakanlah gue kasih misalnya ini kita berandai-andai aja. Misalnya lu adalah leader dari negara ini. Let's say. Seperti yang lu pernah bilang sistem pendidikannya rusak dan lain-lain. Katakan lu seorang world leader dan apa yang, bukan world leader sorry. Leader dari negara ini dan apa yang lu ucapkan itu absolut. Ya. Semua orang harus ikutin. Apa yang bakal lu lakukan dulu nih? Untuk benerin negara ya? Yes. Sederhana, pertama pasti mulai dari pendidikan. Pendidikan gue bikin tes tadi. Tesnya gue bikin keras banget kayak Cina, lu nggak lulus jadi gembel pinggir jalan. Gitu. Jadi gue bikin standarisasi intelektual negara. Biar at least IQ-nya naik dulu ke 100 levelnya. 90 sampai 100, jangan 78. Oke. Itu yang pertama. Pendidikan gue akan solve dulu dengan semua arsenal gue. Ketika pendidikan udah selesai, itu akan tumbuh orang-orang yang punya inovator. Dia punya inovasi dan lain-lain. Nah itu akan bisa di-cater di mana? Di capital market. Gue akan develop capital market dari country ini. Gue akan bikin Jakarta menjadi Wall Street. New Yorknya bener-bener mungkin di SCBD atau di mana gue bikin itu bener-bener jadi Wall Street. Kenapa? Karena capital market yang kuat itu pengelolaan dana, funding, obligasi semua jadi kuat. Mereka bisa funding ke inovator-inovator ini. Itu cukup dua itu sih, menurut gue negaranya langsung maju habis. Sederhana. Oke. Kuatin pendidikan, kuatin capital market. That's what Singapore did. Selesai kan? Contoh kayak yang berhasil, Lee Kuan Yew itu. Singapura berhasil kok. Tapi kalau Singapura agak kontroversial ya, karena dia selective breeding tuh. Nah itu bahaya nanti. Dan karena dia percaya, Prime Minister pernah bilang keceplosan lah dia. Gue pernah baca transkrip dulu lamanya. Dia bilang bahwa manusia diciptakan berbeda. Jadi cari yang bagus, terus bikin yang bagus aja gitu. Ngeri lah itu. Apakah lu percaya itu? Percaya. Ada yang memang dilahirin bego aja, yang dilahir lebih pintar. Oke. Genetik. Gue juga setuju sih. Oke. Nah. Orang ada capnya bro. Orang yang memang dilahirin bego, dia mau kerja sekeras apapun akan mentok. Somehow gue setuju banget dengan statement itu walaupun terdengarnya kasar ya. Karena menurut gue kadang gue terlalu sering melihat orang sudah berusaha di titik maksimalnya dan maksimalnya itu masih belum cukup. Iya, gue di sekolah dulu orang bilang misalnya sulit ini pelajaran matematika. Gue dari kecil nggak pernah belajar, sama sekali nggak pernah belajar. Tapi ya menurut gue ya masih bisa lulus aja itu. Orang mau belajar, gue nggak pernah belajar dulu. Oke. Karena ya mungkin diciptainnya berbeda gitu. Orang-orang kenapa gue bilang kan dunia ini tuh bukan kayak
Bukan seperti yang orang pikir, oh manusia semua punya potensi yang sama, enggak. Karena pohon tuh ada daunnya, ada rantingnya, ada buahnya. Itu semua punya fungsinya masing-masing untuk jadi suatu ekosistem. Nah ini yang gue dapetin di dunia. Kalau kalian tanya kenapa begini-begini, ya gue nggak tahu ya kalian percaya misalnya ada di atas atau enggak. Cuman gue percaya gini, siapapun itu yang ciptakan semua ini, kan gue percaya ini ciptakan. Itu for sure, gue percaya ini ciptakan. Yang cipta ini tahu semua itu adil bagi dia. Tapi belum tentu adil bagi orang yang terjadi. diciptakan. Iya. Kenapa sih gue begini? Itu buat dia adil. Kenapa gue diciptakan lebih bego ya? Itu kenapa dunia ini jadi ya kalau begitu. It is what it is. Kalau lu coba mikirin keluar terlalu jauh ke situ, lu gak akan ketemu jawabannya. Karena kayak, ya lu mau belajarin apa sih? Semua orang punya school of thoughts-nya masing-masing kan. Kalau lu fokus di satu orang, misalnya lu suka filsuf, misalnya lu suka Schopenhauer, lu kan jadi mungkin ya setengah salah semi depresi gitu. Lu suka misalnya Aristoteles, cara pikir lu beda. Lu suka Plato, beda cara pikir lu. Epictetus beda lagi cara pikir lu. I see. Gitu. Nah, gue punya satu pertanyaan nih. Buat Timothy Ronald sebenarnya yang lu kejar itu apa gitu? Dari game ini, nggak cuman untuk, masa lu main cuman untuk nyampai titik itu gitu? Iya, karena gue orang kayak gitu. High score aja, high score. Buat gue uang tuh kayak high score. Karena di hidupnya apa sih? Dan patokan lu di uang? Patokan gue for now di uang. Kenapa? Karena kalau power tuh kayak roda. Berputar. Kan sekarang ada nih yang dulunya powerful, sekarang udah gak powerful, dia jadi gila. Gue gak mau jadi gila. Power tuh zero sum game. Dari zaman dulu, lu kepala suku, gue wakil kepala suku. Gue bunuh lu, gue kepala suku. Ya kan? Yeah. Untuk jadi nomor 1, lu harus bunuh ya nomor 1. Yeah. Turunin dia. Untuk jadi nomor 3, lu harus dari 4, lu harus naik ke 3. Harus ada yang digantikan untuk lu selalu di atas. Itu power, kayak roda. Dan di saat yang tadinya kepala suku terus tiba-tiba jadi peasant, paling bunuh diri. Karena udah gak punya power, mau nyuruh orang gak bisa. Gue gak suka yang kayak gitu. Wealth, kekayaan itu positive sum. Karena kita ciptakan sesuatu di dunia ini, saat ada yang ciptakan robot bisa untuk bantu orang-orang ini, pasti jadi sangat kaya dia. Dan itu bantu manusia, positive sum. Wealth tuh positif. Oke, nah pas banget nih lu bahas tentang power. Gue mau, kalau misalnya nih gue minta lu susun urutannya ya. Power, money, and fame. Lu bakal posisiin apa yang nomor 1, 2, dan 3? Gini, power at a certain point penting. Kenapa? Karena orang yang punya uang, kalau gak punya power tuh bisa diambil uangnya semua dari dia. Uang dulu ya. Kalau gue uang dulu, karena itu yang paling depan, uang dan power. Fame gue basically I don't really care. Itu cuma bawa kesialan. Fame itu cuma bawa sial di hidup lu. Menurut lu seperti itu? Iya, fame cuma kan bawa sial di hidup lu. Percayalah. Even yang orang pikir tadinya dia pengen jadi artis, ketika jadi artis dia masih menyesal dia jadi artis. Apakah seorang Timothy Ronald menyesal punya? Enggak, karena gue ada agendanya. Kalau enggak pasti menyesal. Kalau gue bikin begini cuma buat terkenal doang, mau pasti menyesal lah. Banyak loh orang-orang yang melakukan sesuatu hanya demi terkenal. Banyak. Karena dia belum nyampe sana. Nanti begitu nyampe sana dia baru sadar. Ketika dia nonton bioskop tuh sebelahnya ganggu dia, itu dia akan sadar nanti. Oke. Sangat gak nyaman. Lu gak punya, paling enak tuh lu jadi orang yang kaya, powerful, dan gak ada yang kenal sama lu. Itu paling enak. Itu hidup paling enak. Paling gak enak, yang lu dikira kaya, kirain punya duit tapi sebenarnya miskin, tapi terkenal banget. Itu hidup kayak di neraka. Gue kasih tau. Itu hidup kayak di neraka. Itu gak enak. Gue kasihan sama orang kayak gitu. Oke. Dan banyak orang-orang seperti itu. Banyak. Sangat terkenal, dikira super kaya. Wah sultani, tapi sebenarnya gak punya duit. Kasihan itu. Nah, kalau ngomongin soal fame ini, menurut gue hal yang unik ya. Terutama kalau gue bicarain dengan lu, karena menurut gue lu salah satu orang yang breakthrough banget. Ibarat kata fame lu naik itu super cepat. Ya karena di engineer, di desain. Itu yang mau gue bahas. Nah, menurut lu untuk ngejar fame di Indonesia itu gampang atau susah sih? Gampang, just give better quality karena semuanya bodoh dan saingannya gampang sekali. Selesai kan? Oke, tapi banyak banget. Tapi fame lu itu juga bisa kita bilang naik itu karena adanya sensasi. Boleh gue bilang seperti itu? Sensasi bener, tapi sensasi tanpa kualitas akan jadi tong sampah. Oke. Dan itu banyak terjadi. Lu banyak kan ngeliat orang viral, tapi hilang, tiba-tiba hilang. Banyak banget, berkali-kali. Yes, setuju. Ini paling viral nih, ini yang paling hot untuk diikutin sekarang terus hilang 3 bulan lagi. Oke. Gak pernah kedengeran lagi. Menurut lu kenapa itu bisa terjadi? Gak relevan. Karena dia cara viral cuma pakai cara-cara yang aneh kan. Contoh sederhana. Gue engineer ya. Orang kan ada yang bilang, oh lu gak percaya. Tapi gue bisa beberin chatnya semua sama tim gue. Tapi kan ini kan banyak yang sekarang begitu. Sekarang pakai gitu. Karena dia blunder, dia sok-sok dia engineer. Kalau gue yang rokok itu kan gue engineer beneran. Di tim yang postingnya
akun yang postingnya yang punya kita, punya grup kita. Itu gue engineer rapi banget itu. Headline-nya gue yang tulis, semua gue yang tulis. Gitu. Bukan yang di banyak orang tapi ngakunya di engineer gitu. Itu beda lagi ya. Itu di dimensi yang berbeda. Contoh yang gue bikin Mimi ya, itu live house Mandarin pertama di Indonesia. Gue mikir, oke, gimana cara gue bikin ini viral? Lakukan sesuatu yang kontroversial. Nah kita timbang tuh, kontroversial sampai titik mana. Tadinya salah satu timnya udah dia bilang, oh kita suruh bayar aja nih orangnya begini. Jadi kayak di situ marah-marah, oh gue bayar lu gitu. Gue bilang tapi itu jauh tuh, bola liarnya jauh tuh gue pikir. Ya udah paling sederhana rokok. Karena bakal ada masih yang bela tuh. Karena viral tuh gak bisa cuma diserang. Kalau lu cuma diserang tuh jadi gak viral. Harus ada yang serang, ada yang bela. Pakai rokok lah. Karena orang tuh kayaknya resah sama rokok. Cari keresahannya, gue pantik di situ pakai rokok. Oh ngerokok di sini ya. Padahal jelas-jelas itu juga karena udah di briefing. Kalau lebih detail juga itu ada mic-nya di sini. Kalau audionya gimana kedengeran ada pakai mic kan. Jadi itu yang gue buat terus orang penasaran karena itu wah hujat baru diarahkan. Nah sekarang pertanyaannya, lo kalau viral itu fungsinya buat apa? Lo arahinnya kemana bos? Apa yang lo mau achieve? Gue jelas dengan rokok itu gue mau tempat gue rame nih. Live house Mandarin gue rame. Karena orang kesel gitu, penasaran. Emang ada beneran gak sih yang bisa begini bisa ngerokok? Ada. Penasaran dan jadi viral sekali waktu Indonesia sekarang. Dan ibarat kata dari produknya bagus, tapi kalau waktu itu gue bikin begitu, sama, same konsep. Produknya itu busuk. Misalnya ternyata restorannya jelek gitu, barnya jelek, tempatnya dibusuk terus kayak kursinya goyang. Apa yang terjadi? Lu bakal dihujat. Habis gua. Iya. Atau problemnya itu berhubungan dengan somehow rokoknya aja gitu. Iya. Let's say ex-house lu jelek. Iya. Mampus. Produknya jelek gitu. Iya. Tiba-tiba nyanyi suaranya jelek gitu. Busuk nih nyanyi tongkol busuk. Selesai bos. Oke. Kasih barang yang bagus kalau lu mau berani main kayak begitu. Lu mau main api ya kasih barang yang bagus. Kalau lu wah gini tapi gak ada ujungnya gitu loh. Lu cuma kayak viral lu jadi badut. Nah kalau kita ngomongin tentang sensasi viral-viralnya ini menurut gua yang pertama nih yang lu naik banget. Itu yang kopi 80.000. Gue gak tahu ya kenapa netizen itu gak pernah, bahkan di podcast gue udah coba cari nih. Kenapa gak ada orang yang nanyain lu what's behind kopi 80.000 ini dari perspektif elunya. Orang-orang selalu heboh, ini nih si kopi 80.000, kopi 80.000. Nah kali ini gue mau nanya ke lu nih. Kopi 80.000 ini apakah memang sebuah hal yang lu plan dari awal atau sebuah hal yang lu gak sangka tapi lu bisa arahkan jadi menguntungkan? Jadi kopi 80.000 ini kalau skenario asli yang terjadi ya, kita ada beberapa sequence. Nah ini juga ada orang juga sih, bantu gue. Kita bikin beberapa sequence. Tapi sebenarnya yang harusnya viral tuh bukan kopi. Oke. Jadi itu yang viral tuh accident. Jadi konteks kopinya tuh kecelakaan. Oke. Cuman ya gua riding aja gitu kan. Tapi konsep mau ngeviralin sesuatu konteks dari 3-4 video gue tuh ada. Jadi video gue kalau lu breakdown itu memang bisa dipotong. Itu tuh bukan video 10 menit. Itu tuh kayak video 30 detik. Emang didesain untuk dipotong. Video gue tuh semua didesain untuk dipotong. Jadi ketika video itu keluar, jadi gue ada beberapa yang kayak misalnya, rumah, gue tuh yang memantik kemarahan orang. Contoh, gue mau bikin viral ini sekarang, gue bisa bikin viral. Misalnya statement gue nih, orang mau potong nih. Gue tinggal misalnya bercanda, kita lagi di mobil nih berdua nih. Kita di mobil berdua, ada kamera nih semua nih kan. Di mobil, gue bilang lo aja gini, kenapa ya? Kenapa sih orang misalnya berteduh naik motor, kenapa dia gak beli mobil aja? Itu pasti viral langsung. Iya. Oke. Jadi lu cari keresahan masyarakat luas, tapi bikin yang obnoxious gitu. Lu lempar. Nah gue bikin begitu beberapa tuh. Yang kayak rumah lu nih gue pakai di tangan gitu. Viral. Ternyata. Tapi gue gak expect yang kopi yang viral. Itu juga salah satu obnoxious yang gue siapin. Tapi itu kayak nomor 7, nomor 8 yang seharusnya viral. Kan gue udah ngomong sekolah scam juga. Itu menurut gue lebih viral harusnya. Tapi enggak. Yang nomor 7 ini yang paling belakang ini justru yang viral. Dari situ ya gue riding. Akhirnya apa yang lo lakukan untuk riding wave ini sampai menurut gua audiens yang nyerang lu ujung-ujungnya malah jadi minta maaf dan jadi fans lu gitu. Jadi fans gua dengan quality tadi. Rumahnya di mana? Rumahnya kan balik ke YouTube gua. Video ini potongan dari mana sih? Nonton long formnya, oh bener juga ya. Tapi kalau cuma viral begitu-begitu ya nggak ada dampaknya. Oke. Kejadian kedua nih, ini baru terjadi mungkin tahun ini atau tahun lalu gue lupa, yang PP Nolan. Tiba-tiba out of nowhere gue buka TikTok, tiba-tiba banyak banget tuh orang yang pakai logo
Akademi Kripto ya? Iya, iya. Jadi profil. Apakah itu di plan gitu? Di plan, kalau itu di plan lah. Di plan. Itu di plan? Logo di plan ya. Oke. Logo di plan dan acaranya di plan. Oke. Acaranya gue konsepin memang kalau lu tanya anak-anak sini. Gue udah bilang kita buat sekte kalau Setuju. itu udah harusnya pakai api-api tuh, cuman nggak boleh sama sana. Nah di sana itu ketika gue pertama kali ngelihat itu kan ketika lu adain acara itu malam udah langsung heboh aja tuh, Yeah. banyak clippingan, banyak yang ngerekam. Yeah. Tiba-tiba lu muncul pakai jubah. Yeah. Menurut gue, si Timothy ini nggak mungkin segoblok itu untuk membadutkan dirinya sendiri, pakai jubah, tanpa alasan. berasa keren, Iya. pasti diserang nih dan benar-benar diserang kan. Diserang. Tapi gue yakin ini semua udah lu rencanain karena lu nggak mungkin secara willingly dan merasa keren melakukan Yeah. hal cringe seperti itu. Betul. Kan itu orang Indonesia suka tapi. Oke. Mereka tuh butuh objeknya. Jadi waktu yang gue pakai itu adalah formatnya sederhana. Lu harus bisa patahin gitu. Mereka punya frame of. Karena orang kan kayak contoh. Orang nggak scrolling suatu short form. Dan ini harus mainnya viral tuh harus di short form sekarang. Gak bisa di long form. Orang scrolling. Itu tuh kan bosen. Lu harus ada attention break yang hoi. Gitu. Ke mereka tuh gitu efeknya. I see. Attention break. Wah anjing apa ini Timothy Romat. Iya. Itu viral. Harus ada patah. Mereka punya attention patah dulu. Karena mereka kan, ya sorry itu saya IQ-nya 78 mereka. Lo harus tahu gitu cara mereka mikir. Oh gitu. Wah, ada Timothy nih. Ada Timothy nih. Buka komen, wah lagi diserang. Gua sederhana nih. Lu apa coba? Channel lu apa namanya? Full namanya? FYP Specialist. Oke. Gua bikin konten nih sini. Oke. Misalnya. Gua bikin konten. Halo semuanya. Misalnya dia gitu. Gua bikin konten. Anjing ini apa nih orang ini spesialis. Gitu aja. Anjing nih orang spesialis. Itu pasti FYP. Baru gue lakuin. Sederhana Okay, itu gue kepikiran aja di sini. Oke. Tapi ini kan sense ini kan ini nggak dapat 1-2 hari. Kayak tadi yang mobil tadi itu kita buat di mobil, kita turun ke bawah kita buat itu langsung viral. Satu Indonesia. Setuju. Cuman itu viral yang gue nggak mau dampaknya, gue nggak mau dapat Karena ininya. bola liarnya itu Terlalu bisa liar. terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Tapi itu Enggak. pasti viral. Ini kita rekamnya sekarang, kita syuting di depan viral. Satu Indonesia Raya viral. I see. Gampang bikin viral tuh gampang. Seru sih kalau kita bikin viral Iya. dulu, terus podcast ini naik, dar kena lo. Nah, viral tuh gampang. Oke. Cuman lu mau kemana? Viral mau kemana? Yes, yang gue nangkep itu adalah, ya kalau lu mau viral oke, tapi lu harus tahu, jangan lu cuman viral doang, lu dapat view doang, tapi lu jadi badut masyarakat Tapi doang. ada yang suka, yang lu bilang tadi ada yang suka jadi banci tampil kan. Iya. Kalau lo orang suka itu gue gak bisa ngomongin dong. Dia senangnya begitu. Jadi badut, kata jadi badut senang kan. Tapi jangan salah beneran, gue percaya yang lo bilang tadi. Ada, karena gue pernah lihat orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang memang sukanya tuh terkenal. Kayak lu partner gue sih, lu suruh kamerain mukanya dia pasti males sebenarnya. Kayak we do it karena bisnis kita ada kebutuhan untuk di sini. Gue gak duit karena gue banci tampil, gue senang tampil enggak. Yes. Oke, nah kita ngomongin acara yang kemarin lu adain ya. Iya. Menurut gue itu salah satu acara yang paling apa ya? Kalau kita ngomongin untuk kamera ya, untuk kebutuhan kamera itu salah satu yang paling rapi, Iya. paling genius. Bahkan gue sampai ini mungkin agak lebay ya, tapi gue nge-breakdown flow orang masuk sampai lu-nya datang. Gue tahu itu nggak mungkin tidak di plan lah. Kan orang mikir, oh kok dia bisa begitu terus viralin gue begini terus dari bawah. Lu tanya dia tuh. Ini sampai belakangnya sampai mau patah dia. Oke. Bawa black magic segede. Gak cuman itu doang, maksud gue bahkan sesimpel lu Udah invite orang-orang yang punya supercar Iya. dan harus berjejer di depan. Oh iya. Padahal tempat parkirnya kan nggak di Iya. sana gitu ya. Iya, udah di stage, semuanya di stage lah. Dari jalan masuknya orang itu gue pikir kemana, mereka nunggu di mana, masuk lewat mana, layoutnya begini udah pikir semua. Oke. Kalau nggak bisa di shoot, karena kalau lu orang media lu pasti tahu nggak bisa diproduksi seperti itu tanpa latihan. Emang gue begitu baru sekali di depan dancer itu latihan lagi. Oh lu latihan? Latihan itu. Ada ininya, gladi resik. Oh, Ada dong. Kita masuk dulu. Ada gitu. dong. Nggak, kalau nggak kan pasti berantakan. Setuju. Orang media tuh tahu itu nggak mungkin sekali, nggak mungkin gue begini. Koreografi lah gitu. Gua kebayangnya lu cuman planning, tapi gua nggak kebayang lu se-effort itu sampai gladi resik. Ada Tapi gladinya. respect kalau emang lu lakuin itu. Ya? Ada gladinya. Oke. Karena kameranya mesti latihan dulu, nggak bisa. Kalau lu orang produksi, lu harusnya tahu itu gladi resik. Karena kameranya nggak mungkin bisa follow gitu karena kamera kan crossing akan nabrak dia. Dia akan kelihatan nanti orang yang lain kalau dia muternya bareng. Ada latihan satu di bawah dari bawah gitu.
Karena udah dicoba tadinya harusnya kamera di stage-nya. Nggak bisa tapi. Karena ketutup sama dancernya, jadi kamera harus di bawah. I see. Oke. Nah, dari tadi kita kan bahas ini seakan-akan kalau lu itu mengerti media banget. Bukan seakan-akan ya, tapi gue yakin lu sangat mengerti media. Ya. Dan menurut gue lu sangat mengerti marketing, lu sangat mengerti human behavior. Ya. Apakah gue bisa bilang kalau skill marketing lu itu lebih tinggi atau bahkan setara dengan skill lu di finance? Gue polymath. Gue suka banyak hal. Gue suka banyak disiplin. Kayak Da Vinci lah. Oke. Gue suka matematika juga, kalau tanya gue sama orang juga gue bisa hitung cepat sekali gitu. Finance gue suka, media is something that I like. Cuman kalau lu suruh gue pilih satu, gue lebih tajam menurut gue pribadi dari assessment gue. Pertama gue lebih tajam di finance. Oke. Kedua mungkin ya di media. Karena kayak tadi kan, lu lihat gue set ini begitu ditaruh kamera situ gue udah tahu. Oh ini bakal ultra wide tuh nggak apa-apa. Gitu. Gue langsung tahu itu by sense karena gue dulu punya agency. I've done this a million times. Jadi orang bilang, oh kok kualitas lu beda ya. I've done this a million times gitu. Yes. Gitu. Dan itu juga menurut gue bukan talent karena ya lu udah lakuin itu aja gitu. Ya, tapi lu seneng gak? Ada talent. Itu ada talent menurut gue. Kenapa? Karena orang itu ada yang punya skill apa ya sebutnya. Orang itu ada yang punya taste. Oke. Sama ada orang punya skillnya. Skill tuh bisa diasah, taste gak bisa. Oke. Kalau lu emang orangnya jelek, mata lu jelek itu ngeliatnya itu jelek aja gitu. Lu gak akan bisa bikin yang bagus. Tapi lu seneng gak sih kalau misalnya dibilang orang, oh lu talented gitu? Enggak sih, menurut gue biasa aja. Biasa aja? Oke. Nah, ini nih. Kemarin pernah masuk ke FYP gue ya, ini lucu sih videonya. Ada video, lu itu lagi joget-joget. Oh ya? Di zaman, mungkin itu masih zaman TU kali ya? Iya. Kalau gue bandingin sekarang seorang Timothy, udah gak mungkin tuh ada scene joget-jogetnya lagi. Mungkin tapi gak masuk kamera aja kan? Iya. Okay. Nah, gue melihat ini dua personality yang beda banget. Yeah. Lu muncul serius banget, kadang juga kontroversial. Iya. Apakah sosok Timothy yang kita kenal di depan layar, itu sosok Timothy yang berbeda di belakang layar? Tergantung karakter yang mau dibawain kan. Ini kan semua dunia pakai topeng kan, sama kayak politisi. Okay. Tapi menurut lu bakal beda banget gak? Let's say penonton di sini, fans lu, ketika bertemu lu di dunia nyata itu akan beda banget dengan yang di layar. Karena kan ada orang yang sama, ada yang beda gitu. Mungkin ada sedikit yang beda. Mungkin nggak penekanannya ya nggak seintens di kamera lah. Tapi mau surutnya sama nggak Pi? Sama sih. Bangsatnya sama Pi? Sama bangsatnya. Sama ya. Sama. Oke. Dan lu memilih satu karakter yang menurut gua, maksudnya kan kita kalau misalnya mau muncul di media itu kita bisa kayak pilih karakter gitu. Gua mau muncul sebagai karakter baik. Oh, tapi gua kalau saran gue ya, jangan begitu. Jangan seperti lu. Jangan milih karakter. Oh, jangan milih karakter. Menurut gua, pandangan gua sebagai orang media, menurut gua it's a shitty thing to do. Raffi Ahmad tuh nggak pilih karakter. Ya, setuju. Menurut gua Raffi Ahmad top, bagus sekali. Okay. Kalau lu pilih orang, lu akan diasosiasikan. Dan ketika lu nggak sampai sana, lu diinjek-injek. Oke. Kalau gua karakter yang gue pilih ya karakter gua sendiri, diri gue yang gue keluarin. Tahu nggak? Itu yang paling jadi itu personal brandnya, dirinya dikeluarin. Kayak kakak tuh orangnya bilang, oh tapi dia sederhana begini. Orangnya memang begitu. Oke, bukan dibuat-buat gitu ya? Bukan dibuat-buat. Kalau dia kan sebenarnya dia bawa sini, gue bisa fresh start kan, gue bisa bikin kan, dia mau jadi apa kan. I can build him mau jadi apa. Enggak, yang gue pilih gue cari dia punya aslinya apa, gue amplifikasi, selesai kan. Aslinya diamplifikasi, bukan nyontek orang itu jadinya siapa. Karena kalau lu nyontek orang jadinya siapa, pasti lu break nanti. Karena itu bukan lu, not you. Lu gak main film juga. Nah, lu katakan lu gak milih karakter nih. Ini emang lu aja. Dan sosok lu yang muncul di media ini kadang sering banget, dalam tanda kutip itu bukan nyari musuh ya, tapi ada musuh aja gitu. Ya. Dan lu juga sering banget nyerang nama-nama yang kita tahu besar gitu. Ya kemarin lu serang salah satu orang yang sangat di-respect di dunia saham. Oke. Ya. Nah, pernah gak sih seorang Timothy itu kayak takut gitu? Oh enggak lah, gue selalu taker siapa yang gue serang. Taker? Itu bukan serang sih, itu emang opini pribadi gue, karena gue orangnya gak fake kan. Karena ya balik lagi kan, ini misalnya kalau lu ngomong tadi besar di dunia saham itu menurut siapa? Menurut retail kan? Yes, dia respect di dunia saham, benar. Saham retail. Saham retail. Bukan saham perbandaran. Yes. Ini yang di sini kan nggak suka juga. Kalau yang di sini suka, ya problemnya kalau di sini nggak suka. Iya. Nah, itu problem. Gue tuh selalu mikir gitu,
lu pikir the big picture, siapa yang nggak suka? Kalau ini retail ya udahlah. Kan jagoannya mereka. Apakah di belakang dia juga nggak punya musuh? Nah, yang lebih besar-besar ikan-ikannya kan teman-teman gue ini ada. Berarti orang-orang yang lu, let's say lu nggak senggol juga sih, yang lu kasih opini, itu selalu lu taker. Pasti gue taker. Pasti gue taker. Oke. Dan never bite more than you can chew soal di dunia ini. Setuju. Kayak kalau kita baca apa tuh bukunya 48 Robert Rules of Greene. Power. Ya, yang pertama aja langsung lu jangan bersaing dengan orang yang ibarat kata lebih gede dari lu. Jangan injak kaki yang salah gitu. Oh itu gue setuju. Gue setuju. Lu jangan hidup ini ya. Jangan serang orang yang salah. Karena lu tuh kadang nggak tahu gitu. Kayak misalnya orang di media tuh kira-kira begini. Kayak mungkin banyak orang kira oh ini kayak misalkan Timothy orang bilang, tapi itu nggak suka orang jadi nggak bisa takar kan. Oh Timothy itu palsu. Ya silakan aja coba. Gitu. Jadi kalau misalnya orang jangan serang orang yang salah. Don't make empty threats juga. Lu kalau mau ngancam orang make sure lu habisin sampai selesai. Karena kalau lu bikin empty threats, lu bikin banyak musuh nanti. Setuju. Don't make empty threats ke orang. Setuju. Kayak oh gue begini. Tapi gak ngapa-ngapain gitu. Oh gue begini nih. Bahaya. It will apa ya. Lu mendingan jadi baik ke semuanya gitu. Yeah. Misalnya ada orang ngatain lu nih. Tapi lu gak bisa habisin dia sampai ke akar-akarnya. Lu baikin dia. Tapi kalau lu bisa habisin dia. Habisin langsung sampai gak bisa. Sampai pincang. Jangan kasih dia jalan. Keren. Nah ini gue ada satu pin. Mana tuh? Enggak, ini. Nah, gue ada satu surprise. Waduh. Jadi ini menurut gue, seorang Timothy ini tidak bisa kita... Gokil juga Tidak bisa kita bikin amaze kalau kita kasih hal-hal yang hubungannya balik ke duit. Karena duit lu udah banyak gitu. Yeah. Kalau di sini gue beliin hal yang mahal, barang yang mahal gak ada gunanya juga. Nah, gue mungkin beliin sesuatu yang ada artinya. Waduh, mantap ini. Ini lumayan susah nih. Lumayan susah nih dicari ya. Karena lu kelihatan ya nih kamera nih. Taruh mana kameranya? Oh, lu hati. Jadi ngeri lu nih. Hot Wheels nih. Kalau misalnya Hot Wheels yang lain-lain ya. Itu gue gampang nyarinya. Ini kelas nih. Ini bahkan colorway-nya gue nih. Gue sengaja cariin colorway lu. Nah, gue gak tahu kenapa. Ini mungkin efek dari lu ya. Iya. Tapi lu kalau mau nyari Hot Wheels Senna segala warna gampang. Serius. Tapi khusus yang warna kuning. Wah itu gue pontang-panting nyarinya, serius. Ini ya? Makanya tau gue susah sih nyarinya. Lumayan. Nah kemarin gue nyari, kalau gue mau nyari yang gampang itu colorway yang biru ada. Oh. Tapi yang kuning. Ini yang exact punya gue. Ya, ini color code gue ini. Why Senna gitu? Boleh diceritain gak? Mimpi gue dari kecil sebenarnya. Gue tuh gue suka banget. Jadi mimpi pertama gue tuh bukan ini, tapi yang MP412C. Itu karena gue nonton di Top Gear dulu pas masih kecil, itu nomor 1. Kan Top Gear tuh ada dia kayak taruh lapnya itu yang di race sama si stick itu berapa kan. Itu paling atas dulu MP412C. Terus gue sebenarnya McLaren. Terus gue wah, kalau yang lain tuh kayak Lambo tuh gue liat biasa aja. Ferrari tuh gue juga liat biasa aja. Tapi McLaren tuh kayak spaceship gitu. Gue tuh suka sci-fi orangnya. Oh. Ya kan, lu kalau liat McLaren 720S terus lu liat Ferrari, McLaren tuh kayak mobil alien. Terus lu kalau lihat di dalam juga, even kayak Senna itu, tombol-tombol itu aneh gitu, kayak spaceship gitu. Yeah. Kalau Ferrari itu kan standar, semuanya di setir. Yeah. Lu kalau McLaren setirnya itu nggak ada apa-apa. Setirnya beneran cuma buat balap, tapi tombolnya aneh-aneh samping-samping. Itu yang gue suka. Wih, kayak spaceship, sci-fi. Thank you bro. Aman. Nah, salah satu tagline lu ya, adalah McLaren lu warna apa bos? Ya. Itu menurut gue gue tahu itu marketingnya. Iya. Tapi itu keren banget. Kenapa lu bisa kepikiran? Itu nggak di plan tapi kalau itu. Itu nggak di plan. Itu nggak. Lu nggak engineer dari awal? Nggak engineer. Tapi gue baru ingat resemblance itu mirip si Ted yang ngomong what color your Bugatti kan. Setuju. Resemblance ke sana. Tapi itu gue nggak plan. Itu gue lagi bahas ini. Nggak. Karena konteksnya viral bro. Itu menurut gue bisa jadi viral banget. Kalau itu nggak di plan. Karena gue cuma nge-stitch waktu itu. Yang mental health itu loh. Gue tahu. Maksud gue tuh kayak lu ngomong gitu tapi lu tuh ngapain sih gitu hidup lu. Itu doang. Konteksnya itu sebenarnya. Oke. Cuma dicabut terus ya viral. Itu viralnya on accident itu. Tapi bukan karena lu terinspirasi atau lu copy si Andrew Tate. Bukan. Emang gue pernah kepikiran itu tapi bukan dalam di situ yang gue mikir kayak McLaren warna apa bos. Gue cuma kayak soalnya gue lagi naik kan. Abis naik McLaren warna apa bos gitu. I see. Itu. Dan sekarang lu beli 2 McLaren.
3. Ya. 3 ya? 3. 3, salah satunya itu juga Senna. Ya. Berarti pertanyaannya ini udah mulai ganti nih. McLaren lu ada berapa bos gitu ya? Enggak lah. Karena gue hobi aja. Karena lu hobi aja. Ya. Oke. Sebenarnya nih bro, kemarin gue juga mencoba nyari salah satu Hot Wheels, tapi kita nggak nemu. Ya. Itu Ford Fiesta. Wah itu kelas itu. Tapi nggak nemu, mohon maaf. Karena ternyata Hot Wheels tidak mengeluarkan itu. Oke. Boleh diceritain nggak cerita dari Ford Fiesta ini? Itu mobil pertama yang gue beli. Jadi waktu itu gue bareng bokap gue gitu. Oke. Jadi kita bagi Ford Fiesta-nya. Itu dapat dari temennya bokap gue. Jadi kenapa gue bahkan bisa sampai beli pun. Itu harganya tuh kayak way under market. Jadi dan itu bekas ketika lu beli? Bekas. Okay. Bokap gue tuh kayak punya teman masa kecil yang ya lumayan sukses juga. Temannya itu mau jual mobil ini ke bokap gue dengan harga yang sangat miring. Ya, kita ambil gitu bareng. Dan itu mobil pertama yang gue pakai. Dan gue waktu itu wah bangga banget. Karena dulu mobil gue itu ini, lu tahu ini gak? Zebra lu tau gak? Zebra? Apa gitu? Zebra tau gak? Yang gede itu loh, yang kayak mobil antar jemput sekolah. Oh mobil? Iya agak mirip ya. Zebra tuh gimana bentuknya? Gue juga bingung. Kayak ini ya, mobil. Warna kayak semi gold gitu, bronze gold gitu warnanya. Iya kayak Katana. Oke. Jadi itu mobil gue tuh gue pakai itu sama Katana warna merah. Jadi ketika gue pakai Ford Fiesta itu gue bangga banget. Oke. Dan gue kayak ini mobil event terus setiap kali gue liat logo Fordnya itu, gue bayangin ini kalau jadi Mustang gimana, kalau jadi McLaren gimana. Gue suka banget mobil soalnya. Gue passion di mobil. Keren. Nah, ini kita balik keluar dari mobil ya. Karena gue juga bukan anak otomotif. Kalau kita obrolin mobil, lu bakal bosen ngobrol sama gue. Gue mau nanya, lu kemarin pernah bilang kalau siapapun itu, ya penonton lu lah, lu bilang ke kamera, kalau lu dikasihkan ke posisi gue, otak gue, lu nggak bakal bertahan 5 menit. Ya. Why? Terlalu banyak yang gue handle di hidup gue. Maksudnya dari segi banyak yang gue bisa ngomong di sini. Cuma saya yang gue handle tuh banyak sekali gitu, dari public perception, media, banyak hal yang gue alamin gitu. Jadi kalau ditukar bebannya itu dikasih ke orang lain, pasti no thank you. Orang pasti no thank you. Pasti nggak mau tukeran jadi gue. Oke. Apa satu traits yang menurut lu itu Timothy Ronald itu bisa sampai ke titik ini karena ada satu traits ini, satu sifat ini. Yang condong banget lah di lu, yang lu lihat orang lain kok kayaknya kok nggak punya gitu loh. Apakah kepintaran, apakah intelligence sih? Kalau pintar banyak yang pintar ya di dunia ini. Iya. Persisten sekali ya. Gue nggak pernah nyerah. Oke. Di main game tuh gue nggak pernah nyerah. Kayak gue coba terus gitu. Kalau kalah coba lagi, pelajarin coba lagi, coba. Orang kelihatan gue nggak pernah gagal karena gue nggak pernah nyerah. Jadi nggak pernah gagal. Gitu. Karena lu hanya gagal ketika lu udah mau stop, udah keluar surrender dari gamenya. Iya, orang kan gue kayak punya golden touch kan. Misalnya gue ke HWG, gue bikin mimi langsung wah jadi paling kayak golden touch gitu. Semua yang gue pengen jadi emas gitu. Cuman enggak, karena gue gak pernah nyerah aja. Gitu. Dan mungkin ketika lu melakukan sesuatu yang gagal juga ya udah aja gitu. Iya, ya udah aja. Dan mereka gak viral aja gitu. Iya, gak viral aja gitu. I see. Kayak yang tadi lu bilang untuk plan si kopi 80.000 aja sebenarnya ada mungkin 10 plan lain yang harusnya viral ya. Iya, malah itu yang terakhir sih, itu nomor 7 ya. Nomor 7, nomor 6 gue lupa. Terakhir itu. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk ke sesi akhir dari podcast ini. Gue mau nanya ke lu, banyak banget yang bilang ketika lu udah mencapai titik tertentu ya di jumlah uang ya, itu udah mulai decreasing efeknya di lu. Udah nggak se-happy ketika awal dari 1 M jadi 10 M, tapi dari let's say 1 triliun jadi 2 triliun ya just another trillion. Banyak yang bilang seperti itu. Lu setuju gak? Setuju, karena diminishing value dengan uang gitu. Gua gak ngerasa kayak lu lebih dari misalnya 10-20 M aja, emang apa sih lu mau beli di Indonesia? Gitu kan. Itu udah sangat cukup gitu untuk lu hidup enak dan tenang. Gua kan misalnya, gue cari uang karena gue ada hobi-hobi kan. Tapi ya besides that, for the fun, for the numbers aja sih. I just like the numbers. Tapi di titik apa lu mulai merasakan itu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya dari yang pertama berubah di hidup gue tuh 100 juta per pertama. Menurut gue itu yang paling happy dan yang paling mantap itu. 100 juta. 100 juta? Wih, itu top itu. Lu merasa di atas dunia lah? Di atas awan dunia, lah? Di atas awan tuh. 100 juta naik Audi A4 facelift itu udah. Dan tapi setelah itu udah mulai diminishing?
diminishing. Dan level masalahnya tuh scalingnya lebih tinggi 10 kali. Jadi tiap kali lu naik masalah tuh naiknya 10 kali. Happiness-nya nggak naik tinggi, tapi masalahnya naik 10 membludak kali. terus. Masa membludak 10 kali. Levelnya tuh level up-nya jauh. Mungkin Kayak di sekolah lah gitu. Masalah di sekolah beda, SD beda, SMP beda, SMA beda, kuliah beda gitu. Mungkin itu juga jadi salah satu alasan orang akan sangat sulit mencapai titik tersebut. Karena gak akan tahan. Karena nggak mau bayar harganya. Iya. Gitu ya. Harganya mahal. Mahal. Nah tadi lu juga singgung kalau lu seakan-akan punya golden touch masuk ke HWG rame gitu ya. Gue pengen tahu kenapa seorang Timothy itu tertarik masuk ke HWG. Karena bisnis, lu sampai bangun Ronald Capital berarti lu punya capital yang lumayan banyak gitu ya. Lu bisa masuk kemanapun. Dan why HWG? It's the number one lifestyle business. Dan menurut gue barrier tuh, analisanya mungkin company wise ya. HWG itu a company, kalau kan gue penganut, jadi by the way kalau lu tanya satu orang yang gue paling idolakan di dunia ini, Warren Buffett jawabannya. Karena gue dari kecil terinspirasi sama dia. That's why gue bikin ini semua, karena gue mimik Berkshire Hathaway. Kalau di situ ya gue nyontek. Ya. Investasi itu gue nyontek Paul. Branding mungkin enggak ya, dia baik ya, dia makan McD. Tapi lu makan McD juga tadi? Oh iya, tadi makan McD. Kebetulan tadi makan McD juga. Investasi gue contek Paul kalau investasi. Full gitu gue contek. Karena gue lihat itu perusahaan di mana, kalau Warren Buffett analisa suatu perusahaan, dia lihat yang namanya economic mode. Jadi parit yang membentang luas antara perusahaannya dengan yang lain itu apa. Misalnya lu bikin kelas untuk orang bisa FYP. Barrier to entry-nya apa? Oh dia bisa bikin konten, dia bisa bikin website, dan tapi barrier entry-nya susahnya mana? Bikin orang percayanya. Sulit sekali itu bikin itu. Makanya sedikit yang bisa. Kalau bilang kalau jualan kelas gampang ya suruh coba aja bikin. Itu sulit. Tapi kalau gue sekarang mungkin kayak misalnya Gary ini misalnya, gue bilang dia, Gary lu buat kelas FYP ya? Mungkin dia bilang di hatinya nggak bisa. Tapi ngelakuinnya tuh kayaknya masih bisa gitu. Dia bisa suruh orang bikin website, masih bisa gitu. Tapi gue, Gary lu bikin Mimi. Tuh ketawa kan. Udah bingung ya? Bingung. Oke. Bingung, lu suruh tuh teman lu bikin Mimi. Kasih deh uangnya. Gue kasih lo coba. 50M gue suruh lu buat Mimi, bisa gak? Tanahnya udah bingung lo. Entry barrier-nya tinggi? Banget? Banget. Barrier to entry tinggi banget dan impossible to make. Dan barrier to entry yang gue maksud juga bukan sekedar barrier to entry as in lu bisa buka atau enggak atau modal ya. Tapi juga skill yang lu perlukan untuk gak cuman bangun tapi naikin hype-nya. Betul. Emang Beach Club di Bali ada berapa? Yang seramai Atlas bisa dihitung jadi kan? Cuman 3-4. Bisa gak bikin Atlas gitu? Ada duitnya deh. Lu gak tahu bahkan mulai nail spotnya siapa, buka jalannya kemana, ngurusnya gimana, manajemennya gimana, operasional seperti apa, gak bisa. It's not something you can copy dan itu udah monopoli menurut gue di Indonesia. So basically it's an investment gitu. Nah dari HWG sendiri dan bahkan di luar HWG gue yakin lu udah bertemu banyak banget triliuner lainnya. Kalau biasanya mungkin gue nanya ke orang apa sih kesamaan antara para miliarder yang pernah lu temuin? Menurut gue ini gue bisa level up sedikit nih. Apa satu kesamaan dari para triliuner yang udah pernah lu temui? Ada nggak satu hal yang ini nih kesamaan triliuner? Ada satu kata aja. Itu juga satu kata dulu. Tadi tanya rule satu kata. Karena gue orangnya simple. Gue suka cari yang paling simple dan gue aplikasikan. Kalau miliarder, ini gue bisa jawab dari miliarder dulu mungkin walaupun lu nggak tanya. Miliarder itu biasa dia punya banyak bisnis. Kayak dia ada ini, dia ada itu, dia ada ini, dia ada itu. Terus dia misalnya jualan kaos kaki sih, jualan ini. Miliarder. Triliuner cuma satu yang dia kerjain. Itu bedanya. Dia jadi bandar saham doang. Dia running hedge fund, dia cuma running hedge fund hidupnya. Dia bikin HWG, hidupnya cuma bikin HWG. Dia bikin gadai, cuma gadai. Jadi lawyer, cuma jadi lawyer. Jadi dokter, bikin klinik kecantikan yang paling nomor 1 di Indonesia. Ini berarti partner semua yang gue sebut tadi ya? Iya. Tapi you get the point gitu. Dia gak tiba-tiba, gue bisanya bikin ini, gue bikin skincare. Karena kan orang FOMO kan, tapi orang lu nggak tahu gitu loh skill dia. Yes. Bahkan gue tahu for sure karena kan gue kemarin sempat treatment juga kan, yang stem cell itu. Gak ada dokter di klinik itu yang lebih jago dari dia. Oke. Even dosa sebesar itu.
Gak ada yang bisa ngomong saya lebih jago dari dia. Gak ada yang bisa ngomong. I see. Sama, di lawyer pun sama. They're the best at what they do. Sampai titiknya paling ujung. Tapi cuma satu yang dikerjain. Gak pernah, gue mau jadi ini, gue mau jadi ini. Cuma satu. Kayak gue, lu liat gue kayak, ntar ada restoran, ada HWG, ada ini. Tapi kan itu semua cuma investasi. Itu semua formatnya investasi. Dan gue lu gak running liatnya the show. sebagai investasi. Bukan lu running restoran. Cuman uang jadi berapa, that's it. Iya. Bukan gue running restoran. In whatever that do, gue cuma taruh uang, ini jadi berapa. Itu skill set gue. Berkshire Hathaway. Holding company, makanya ini holding company gue. Gitu. Keren. Nah, gue mau nanya ke lu nih. Kalau misalnya di titik ini, lu kebayang gak sih dulu ketika dulu lu bayang nih. Kebayang gak bisa sampai ke titik ini? Dulu ya? Enggak. Kalau jujur enggak. Oh enggak? Gue tau gue bakal sukses cepet. Gue tau gue bakal segini tapi gak secepat ini. Tapi lu tahu bakal segini? Tahu, tapi nanti umur 30. Ekspektasi gue sekarang tuh umur 30. Itu ekspektasi gue. Dan tapi ya karena fokus persistence dan ya banyak hoki juga di hidup gue ya jadi lebih cepat. Dan mungkin karena momentum yang lu maksimalin juga ya? Momentum dan gue banyak dibantu sama orang-orang hebat. Jadi gue dari awal banget usaha tuh dimentorin sama orang yang luar biasa di bidangnya. Jadi percepatan ilmu gue tuh cepat sekali. Karena gue dimentorin sama itu yang gue pengen give back dengan kalau tanya tadi kenapa gue pengen podcast. Karena dari kemarin yang gue iseng ngambil podcast itu banyak yang terbantu ternyata di luar apa yang gue bicarakan di kripto. Dan itu yang pengen gue give back ke orang karena ini juga ilmu turunan ke gue gitu. Gue dipinjemin ilmu ini sama yang di atas, orang lebih jago. Oke. Jadi gue ngerasa gue punya obligasi untuk sharing ilmunya ke masyarakat luas itu sih. Oke. Kalau misalnya seorang Timothy Ronald yang sekarang bisa, let's say gue balik ketemu nih dengan Timothy Ronald yang dulu lu lagi jualan sedotan. Apa satu hal yang bakal lu sampaikan ke si Timothy Ronald ini? Fokus, persistence, jangan pernah nyerah, fokus. Lu bakal banyak masalah. Tapi layaknya semua, ini gue akan ngomong ke dia kayak ini menurut gue paling bagus, yang mentor gue ajarin ke gue. Di balik semua pintu yang tertutup, itu ada kuncinya. Itu yang gue kasih. Keren. Karena itu akan mempercepat hidup gue sangat jauh. Cuman kata-kata itu. Di balik semua pintu yang tertutup selalu ada kuncinya. Lu cuma perlu cari kuncinya. Pintunya masih kebuka. Keren. Thank you banget bro udah bukan datang ke podcast gue ya. Udah ngizinin gue podcast di kantor lu. Podcast pertama di kantor ini. Pertama ini. Thank you banget udah mau berbagi. Buat teman-teman yang mau nontonin podcast-podcast dengan tamu-tamu sekeren Timothy, silakan subscribe dulu channel ini dan nonton video kita yang lain. Thank you.